Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ibu Isma dalam pelajaran pengembangan obat tradisional. Nah, untuk sediaan obat herbal adalah sediaan yang diperoleh dari tanaman melalui proses ekstraksi, destilasi, vaksinasi, pemurnian, pemengatan, dan atau fermentasi. Nah, ini adalah termasuk rajangan atau serbuk, ada tinktura, ada ekstrak, ada minyak atsiri, ada minyak lemah, ada jus dan eksoda. Nah, apa sih metode formulasi yang baik? Yaitu adalah metode yang secara cepat dan logis dapat menghasilkan suatu formula dengan kualitas yang sederhana, adaptable, dan reproducible. Sederhana itu apa sih? Yaitu, dia itu sederhana. Karena apa? Semakin banyak ekspesien akan memberikan lebih banyak kesulitan daripada keuntungan. Kemudian adaptabilitas yaitu tidak memberikan masalah pada peralihan dari skala kecil percobaan misalnya lab ke skala produksi atau industri. Kemudian reproduksibilitas adalah dia selalu menghasilkan kualitas yang seragam dan konstan. Jadi hari ini sama besok itu sama ya. Jadi yang sampai hari ini misalnya kayak bikin kayak saya lah bikin masakan hari ini kemanisan, besoknya keasinan, nah itu jangan ya. Kemudian ada yang namanya studi preformulasi yaitu penelitian atau pemeriksaan sifat-sifat fisika dan kimia suatu zat aktif yang diperlukan untuk memformulasi suatu sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Nah, studi formulasi ini juga meliputi studi interaksi zat aktif dengan spesies. Kemudian bentuk sediaan itu adalah contohnya adalah teh herbal atau herbal medicine. Kemudian ada serbuk terstandar ya, misalnya adalah pulveres kan. Kemudian ada ekstrak misalnya drug ekstrak atau ekstrakta dan ada sediaan farmasi misalnya padat adalah kapsul tablet, cair adalah rautan, suspensi dan emulsi, setengah padat adalah salep, krim, pasta, jeli dan lain. Kemudian untuk teh obat atau simplisia, apa yang dimaksud dengan teh obat adalah simplisia dengan derajat halus tertentu. Nah, untuk derajat halusnya ini kita bisa lihat di MIMS atau monografi buku-buku yang lainnya. Dan pemakaiannya adalah simplisia dituangkan di air panas, ditutup dan didiamkan selama 5-10 menit. Kemudian dilakukan minum beningannya atau beserta ampasnya. Kemudian untuk derajat kehalusan untuk beberapa simplisia, nah untuk daun, bunga, dan herbal itu adalah rajangan kasar dengan ukuran lebih kurang 4 mm. Untuk kayu, kulit, dan akar itu adalah rajangan agak kasar dengan ukuran lebih kurang 2,5 mm. Untuk buah dan biji digerus atau diserbuk kasar dengan ukuran lebih kurang 2 mm dan simplisia yang mengandung alkaloid atau saponin adalah serbuk agak halus dengan ukuran lebih kurang 0,5 mm. Nah, ini PPT ini Ibu dapatkan dari tim dosen teknologi sediaan obat bahan alam 2021 pada FFS UHAMKA ya. Jadi masih saya pertahankan karena ini menyangkut tentang plagiarisme ya. Jadi saya sadur langsung dari PPT-nya mereka. Nah, ini juga masih saya ambil dari PPT-nya teman-teman UHAMKA ya. Ada serbuk terstandar yaitu serbuk simplisia yang poten, dia membutuhkan perhitungan dosis yang tepat dan standarisasi komponen aktif. Nah, standarisasinya ini kita bisa lihat di monografi di Farmakope. Pemakaiannya bagaimana? Yaitu dianjurkan dengan bahan inner, contohnya misalnya Digitalis lanatai folium pulvis 0,5% digoksin. Kemudian ada serbuk instan yaitu sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai. Terbuat dari ekstrak yang penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin. Nah, apa itu ekstrak? Yaitu sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia dengan cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Nah, ekstrak kering ini harus mudah digerus menjadi serbuk dan penyariannya bisa dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi, penyeduhan dengan air mendidih, dan lain-lain. Nah, cairan penyairannya bisa dengan air, etanol, dan ether. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam ekstrak. Ada ekstrak air, ada ekstrak cair,
ada tinktur, ada ekstrak encer, ada ekstrak kental, ada ekstrak kering, ada ekstrak minyak, dan ada cuka. Nah, untuk berikutnya kita bahas satu persatu. Oke ya. Oke. Apa itu ekstrak air? Contohnya adalah infusa. Dia adalah sediaan cair yang dibuat dengan mencari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk daun herba dan bunga kandungan minyak atsirit, dia harus dilakukan serkai dingin. Untuk infusa yang mengandung lendir, dia tidak boleh disaring infusa yang mengandung bahan berkhasiat dan dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Nah, untuk 100 bagian infusa, untuk daun digitalis, dia memerlukan 0,5 bagian, kulit kina memerlukan 6 bagian dalam 100 bagian infusa, akar IPK 0,5 bagian dalam 100 bagian infusa, daun kumis kucing 0,5 bagian dalam 100 bagian infusa, sekale cornutum 3 bagian dalam 100 bagian infusa, daun sena 4 bagian dalam 100 bagian infusa, dan temulawak adalah 4 bagian dalam 100 bagian infusa. Kemudian untuk ekstrak air ada juga dekok. Perbedaannya dengan infusa adalah dekok dia adalah selama 30 menit, sama untuk akar, batang, dan kayu Condoratum cortex dia harus dilakukan serkai dingin, dan dekok yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dia dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Nah, untuk 100 bagian dekok digunakan, pada bunga arnika ya ada 4 bagian untuk 100 bagian dekok. Daun digitalis sama seperti infusa 0,5 bagian dalam 100 bagian dekok. Kulit akar IPK 0,5 bagian dalam 100 bagian dekok. Kulit kina 6 bagian dalam 100 bagian dekok. Daun kumis kucing 0,5 bagian dalam 100 bagian dekok, dan akar sinega adalah 4 bagian dalam 100 bagian dekok. Kemudian ada yang namanya serat, yaitu untuk bagian tumbuhan dengan kandungan mukus tinggi. Pembuatannya bagaimana? Simplisia ditambahkan sejumlah air yang dibutuhkan dan didiamkan sambil sesekali diaduk selama 30 menit. Ekstrak, kemudian disaring dan ditambahkan air sampai volume yang diinginkan dengan cara dekantasi. Nah, serat ini juga adalah salah satu contoh untuk ekstrak air. Kemudian kita membahas tentang tinktur, adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi simplisia dalam larutan yang tertera pada masing-masing monografi. Kecuali dinyatakan lain, tinktur dibuat dengan 20% zat khasiat dan 10% zat khasiat keras. Pemeriksaan periodik adalah kita melihat kekeruhannya, pengedapannya, dan kadar zat aktifnya. Kemudian kita akan membahas tentang ekstrak cair. Kalau tadi kan ekstrak air ya, kalau ini adalah ekstrak cair ya. Apa itu ekstrak cair? Adalah maksimum 2 bagian ekstrak dibuat dari 1 bagian simplisia. Kemudian ekstrak encer adalah ekstrak yang dipekatkan sehingga konstituennya seperti madu. Kemudian ada ekstrak kental adalah berupa cairan pekat atau kental dalam kondisi hangat, akan tetapi tidak bisa dituang pada suhu kamar. Kemudian ada ekstrak kering, yaitu ekstrak kering didapatkan dari pemekatan dan pengeringan ekstrak cair di bawah kondisi medium. Nah, jadi untuk ekstrak cair itu meliputi adalah ekstrak encer, kemudian ada ekstrak kental, dan ada ekstrak kering. Ekstrak encer dia itu dipekatkan seperti madu, ekstrak kental dia itu pada kondisi hangat, kondisi hangat dia bentuknya kental, tetapi kalau pada suhu ruangan dia tidak bisa dituang. Kemudian ekstrak kering yaitu dia didapat dari pemekatan dan pengeringan ekstrak cair di bawah kondisi medium. Kemudian ada yang namanya ekstrak berminyak. Apa itu ekstrak berminyak? Adalah sediaan yang mengandung senyawa obat yang larut atau tersuspensi pada minyak almond, kacang, kapsul candu, yaitu biji aprokat dan minyak biji peach. Nah, untuk ekstrak berminyak didapatkan dari maserasi atau digesti simplisia dengan minyak.
Dan karena faktor stabil yaitu dia itu tidak stabil, maka pemakaiannya harus segera. Nah, contoh-contohnya, nah tadi ya contohnya adalah minyak zaitun, kacang, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang cuka. Cuka adalah sediaan yang didapatkan dari ekstraksi simplisia dengan asam asetat encer. Nah, bagaimana caranya? Simplisia dimaserasi sambil sering diaduk selama 7 hari dengan asam asetat encer dalam wadah tertutup rapat dan kemudian dilakukan penyaringan. Misela dan perasan ampas dididihkan dan didiamkan selama 7 hari dan dilakukan penyaringan. Kemudian kita akan membahas tentang sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu meliputi apa saja? Yaitu ada sediaan padat, setengah padat, cairan obat dalam, cairan obat luar, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasannya kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, kita bahas dulu sediaan padat. Nah, sediaan padat itu meliputi apa sih? Ada yang namanya sediaan galenik, yang kemudian kita sebut dengan ekstrak, yaitu sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan cara menyari simplisia nabati atau hewan menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Kemudian ada simplisia, yaitu bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain dan suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Kemudian ada rajangan, yaitu sediaan obat tradisional berupa satu jenis simplisia atau campuran beberapa jenis simplisia yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidih atau penyeduhan dengan air panas. Kemudian ada serbu simplisia, yaitu sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai dan terbuat dari simplisia atau campuran dengan ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas. Nah, ini juga slide ini saya dapat juga dari tim dosen teknologi sediaan obat alam 2021 pada Fakultas Farmasi UHAMKA. Selanjutnya, kemudian kita ada yang namanya serbuk instan, yaitu obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari ekstrak yang penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air. Kemudian juga ada kapsul, yaitu sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras. Ada kapsul lunak, yaitu sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang lunak. Kemudian ada tablet, yaitu sediaan obat tradisional yang dibuat dengan cara kempa. Ada granul, yaitu obat tradisional berupa butiran terbuat dari ekstrak yang telah melalui proses granulasi. Kemudian ada juga effervescent, ya, contohnya CDR ya, effervescent itu. Kemudian ada pil adalah sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat terbuat dari serbuk simplisia dan atau ekstrak. Kemudian ada dodol atau jenang adalah sediaan padat obat tradisional dengan konstituen lunak tetapi liat terbuat dari serbuk simplisia dan atau ekstrak. Dan pastilas adalah sediaan padat obat tradisional berupa lempeng pipi umumnya berbentuk segi empat terbuat dari serbuk simplisia dan atau